Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita mengawali pembahasan pada pagi ini hukum-hukum seputar zakat. Ini kita akan lanjutkan pada buku Madza Ba'dal Maut insyaallah di akhir pembahasan. Hukum-hukum seputar zakat. Qala muallif az-zakatu ruknun min arkanil Islam al-khamsah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Ala ay yuwahhadallaha wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadhana wal hajj. Sesungguhnya zakat itu merupakan salah satu rukun di antara rukun Islam yang ada. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Pertama, mentauhidkan Allah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan haji. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan waqad ajma'al muslimuna ala fardiyatiz zakati alaihim. Kaum muslimin semua sepakat, ijma', tidak ada perbedaan pendapat tentang hukum mengeluarkan zakat itu wajib. Faman ankara fardaz zakati alaihi faqad kafar wa huwa ya'lamu annahu wajibun alaih. Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat padahal dia mengetahui bahwa zakat itu wajib bagi dirinya, maka hukumnya kafir, keluar dari Islam. Wa man imtana'a an ada'iz zakati wa huwa ya'lamu annahu wajibun ma ilmi wa huwa minad danbin fahuwa min murtakabil kabair. Barang siapa yang enggan membayar zakat dan dia mengakui zakat itu wajib baginya, maka dia tidak dikafirkan. Dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Disebut dengan kufrun duna kufrin. Hampir saja dia menjadi orang yang kafir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama akhrajahu Muslim, ma min sahibi dabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha. Tidak ada seorang pemilik emas pun maupun pemilik perak yang dia tidak mau membayar zakatnya, illa, melainkan kana yaumul qiyamah, orang itu nanti pada hari kiamat, sufihat lahu safaihu min narin, akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api neraka. Fa ummiya 'alaiha fi nari jahannam, lalu dipanaskan di dalam neraka jahanam. Lalu kata beliau selanjutnya, fayuqwa biha janbuhu, jidatnya akan disetrika dengannya. Wajabinuhu, punggungnya, wadharu, dan punggungnya. Kullama baradat, nanti kalau lempengannya itu sudah dingin, uidat, diulangi lagi, dipanaskan, kemudian disetrika lagi di bagian dahinya, di bagian punggungnya, di bagian sisi kanan kirinya. Naudzubillah min dzalik. Kana miqdaru 50,000 sanatin hatta yuqda bainal ibadi.
maka diulangi lagi dalam sehari yang lamanya setara dengan 50.000 tahun, sampai diputuskan masalah ini di kalangan manusia di yaumil qiyamah. Ini ancaman di akhirat bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Bahkan kata beliau, fa idam tana'a awil aba ayyadiya zakatahu yu'khadhu minhu. Bagi orang yang enggan untuk membayar zakat, dia boleh dipaksa, didatangi, diambil zakatnya itu. Dan ini adalah kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan kalau dia memang tidak mau sama sekali membayar zakat, pemerintah Islam boleh memaksa ambil zakat, ditambah separuh hartanya diambil juga sebagai hukuman baginya. Jadi diambil zakatnya, diambil pula separuh harta miliknya. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Nasai dan Imam Ahmad tadi berkata, "Wa man mana'aha," dan barang siapa yang enggan membayar zakat, fa inna khiduha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina. Kami akan mengambil beserta separuh harta miliknya sebagai perintah keras di antara perintah-perintah Allah kepada kami. Sebagai perintah yang sangat tegas di antara perintah-perintah Allah yang datang dari Rabb kami kepada kami. Di kalimat ini jelas sekali, kami akan mengambilnya dan mengambil separuh hartanya. Itu hukuman bagi mereka yang punya kewajiban zakat kemudian tidak mau membayar zakat. Bahkan bila sekelompok orang nyata-nyata tidak mau bayar zakat, dia diperangi. Seperti yang terjadi di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala di saat beliau memerintah. Beliau mengatakan, demi Allah, jika mereka tetap enggan membayar zakat unta yang mereka bayar dahulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu aku akan memerangi mereka. Artinya semasa hidup Nabi mereka bayar zakat. Ketika Nabi wafat, mereka nggak mau bayar zakat. Nah, Abu Bakar mengatakan, demi Allah akan kami perangi dia. Kalau dulu mereka membayar zakat kepada Nabi, kemudian di masa kami dia tidak membayar zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada hikmahnya. Seseorang mengeluarkan zakat ini banyak sekali hikmahnya. Hikmah yang pertama, di antara hikmahnya itu yutahhiru anfusahum wa amwalahum hatta ba'udat min sifatis suh. Orang yang mengeluarkan zakat itu di antara hikmahnya membersihkan jiwa, membersihkan kotoran yang ada dalam hartanya, dijauhkan dari sifat bakhil. Toma, apa toma itu, Pak? Toma itu apa, Ibu? Iya, tamak itu apa? Hah? Iya, rakus dengan dunia. Cinta dunia yang berlebih-lebihan itu namanya toma. Ya, tamak begitu. Kemudian di antara hikmahnya melembutkan hati orang fakir, menjalin hubungan hati antara orang kaya dengan orang fakir, membantu mereka supaya harta yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini tidak beredar di kalangan orang kaya saja, supaya orang-orang miskin juga bisa merasakan di antara harta yang dikaruniakan oleh Allah kepada kaum muslimin ini. Dan perlu dicatat, zakat ini banyak macamnya. Di antaranya kita sebutkan yang pertama zakatul dhahabi wal fiddah, zakat emas dan zakat perak, yang sekarang dikenal dengan zakat apa? Mal, zakat harta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 34. Ada yang bawa Quran, bawa apa? Ibu-ibu, ada yang bawa Al-Quran? Surat At-Taubah ayat yang ke-34. Coba dibaca, Bu. Silakan dibaca, Ummahat. Taubah itu surat yang berapa, Bu? 9. Ayat yang ke-24. Tafadhol. Tafadholi. Ketemu? Sudah ketemu, Bu? Silakan dibaca. Ayat yang ke-24, surah 9.
Kayak orang-orang yang beriman. 24 ini. Bukan 23, 24. Akan bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya. Ini terjemahnya. Ini apa? Terjemahnya. Padahal tadi saya berharap dibacakan apa, Ibu? Ayatnya. Tapi nggak apa-apa, barakallahu. Saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Kul, katakanlah hai Muhammad, ingkana, jika adalah aba'ukum, bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak keturunan kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa asiratukum, dan juga kerabat-kerabat kalian, wa amwalun, juga harta benda iktaraktumuha yang kamu usahakan, wa tijaratun, dan juga perniagaan atau perdagangan, takhshawna kasadaha, kamu khawatirkan datangnya kerugian menimpa dirimu, wa masakinu tardawna, atau rumah-rumah yang kamu menyukainya, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai minallah, daripada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabila, dan berjuang di jalannya Allah. Kata Allah, fatarabbasu, kata Allah, tunggulah oleh kalian, hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah nanti datang dengan keputusannya, maksudnya siksanya Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah itu tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini jelas sekali menunjukkan ikhwafillah rahimanillah bahwa Islam melarang kaum muslimin menyibukkan diri dengan harta benda mereka, lalu mereka melupakan kewajiban mereka untuk berjuang di jalan Allah tabaraka wa taala. Dan termasuk dalam masalah ini adalah yang berkaitan dengan harta milik mereka. Nah, ikhwafillah rahimanillah, ada zakat yang harus dikeluarkan oleh mereka. Di dalam Al-Quran, di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka siksa yang pedih. Di dalam hadis yang sahih Nabi berkata, idza kanat laka mi'ata dirham, kalau engkau punya 100 dirham, wa hala 'alaihal haul, lalu sudah mencapai simpanan waktu 1 tahun, fa fiha khamsatu darahim, maka pada 100 dirham itu ada kewajiban dikeluarkan 5 dirham. Wa laisa 'alaika syai'un hatta yakuna, dan tidak wajib bagimu zakat sampai kamu memiliki isruna dinaran, 20 dinar. Dinar itu dari emas, kalau dirham dari perak. Wahala alai'al haul, lalu dia itu mencapai simpanan waktu 1 tahun, fafihan nisfu dinarin, maka kamu harus mengeluarkan zakatnya setengah dinar. Famazada fa bihisabi dzalik,
Jika lebih, maka zakatnya menurut perhitungan itu. 20 misalnya memiliki 85 gram emas, dia punya 100 gram emas, sementara 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas, dikeluarkan berapa persennya, Pak? 2,5. Jadi kalau 100 gram tetap 2,5 persennya. Sampai lebih daripada itu juga tetap 2,5% dari jumlah keseluruhannya itu. Walaysa fi malin zakat, walaysa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Setiap harta tidak akan ada kewajiban zakatnya sampai dia memenuhi hitungan waktu lewat dari 1 tahun disimpannya. Pertanyaan buat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ibu punya sebentar, 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram. Atau kalau dirupiahkan 20 dinar itu, 20 dinar itu setara dengan 85 gram. Maka boleh dikurskan dengan nilai emas yang ada pada saat ini. Sedangkan nisabnya perak, Bapak. Perak itu dia mencapai 200 dirham. Tadi bukan 100 ya, keliru saya. Mi'ata itu maksudnya 200 dirham. 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Setara dengan 595 gram perak. Kedua-duanya dikeluarkan 2,5%. Pertanyaan buat Bapak dan Ibu sekalian. Tentu lebih murah harga apa ini, Pak? Perak. Perak sekarang berapa Ibu? Bu, perak apa Bu? Berapa? 100.000 paling bagus ya. Katakanlah nilainya 100.000 misalnya. Kalau emas berapa sekarang? 500 ya. 500 atau 400. Kalau misalnya perak itu nilainya 100.000 saja, maka 595 gram kira-kira senilai dengan uang berapa ini, Pak? Berapa? 59? Berarti kalau Bapak punya uang 60 juta, jangan nunggu setara dengan emas. Karena selama ini orang mengira harus setara dengan apa? Emas dulu baru dikeluarkan zakatnya. Keliru, seharusnya setara dengan perak sudah harus dikeluarkan zakatnya. Karena ketika orang menabung uangnya baru kurang daripada 60 juta, maka kata mereka belum kena zakat. Atau baru bernilai 80 juta, kata mereka belum zakat. Karena kalau emas mungkin kan berkali-kali lipatnya, 500.000 dikalikan sekian. Nah, kita katakan dalam masalah ibadah sekalian, selama nilainya setara dengan perak sudah harus dikeluarkan. Apalagi kalau dia sudah setara dengan emas, 85 gram emas tadi itu, jelas dia wajib untuk dikeluarkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Bagaimana dengan uang kertas? Sama, uang kertas dia pengganti uang perak. Kalau uang kertas tersebut mencapai nisab perak, ya wajib dikeluarkan. Pengganti dinar dan dirham, maka kalau dia sudah mencapai nisab daripada salah satunya, wajib untuk dikeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini zakat yang pertama, zakat apa? Emas. Yang kedua kita singkat, zakat yang keluar dari bumi. Zakat biji-bijian, buah-buahan dan rikas. Khusus untuk buah-buahan yang dikeluarkan zakatnya itu cuman anggur dan kurma. Jadi nggak ada zakat panen mangga, nggak ada ibu. Ibu kalau punya kebun apel, itu nggak ada kewajiban zakatnya. Karena memang nas Al-Quran menjelaskan hanya jenis anggur dan kurma saja yang dikeluarkan zakatnya. Kalau buah ya. Tapi kalau biji-bijian, semua jenis biji-bijian, ya kacang, kemudian gandum, kemudian beras, semuanya dikeluarkan zakatnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nanti silakan dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Dalam sebuah riwayat yang sahih Nabi berkata, dikeluarkan oleh Imam Muslim, laisa fi habbin wala samarin shadaqatun hatta yablugha khamsata awsuq.
Selain jenisnya, ada takarannya. Kata Rasulullah SAW, tidak terkena kewajiban zakat pada biji-bijian dan buah-buahan kecuali sudah mencapai takaran 5 wasak. 5 wasak. 1 wasak itu setara dengan 60 sok. 1 wasak setara dengan 60 sok. Berarti 5 wasak kurang lebih berapa itu? 300 sok. Nah, kalau ditimbang 1 sok itu kurang lebih 2040 gram. Nah, untuk mudah menghitungnya 2,4 kilogram ya. Atau ulama Indonesia menyebutnya 2,5 kilogram. Imam Malik berpendapat 2,7 kilogram. Imam Malik berpendapat 2,7 kilogram. Berarti kalau misalnya dijadikan kepada kilogram, 5 wasak itu kurang lebih 600 sekian kilogram. Ada yang berpendapat 647 kilogram, ada yang berpendapat 612 kilogram. Jadi kalau benda-benda yang ditanam itu sudah mencapai takaran 612 kilogram atau 647 kilogram, itu sudah masuk kewajiban dikeluarkan zakatnya. Ini sama, baik itu gandum maupun beras maupun kacang-kacangan, kedelai dan semisalnya. Kalau sudah mencapai 612 kg, berapa zakatnya? Zakatnya bergantung dengan jenis pengairannya. Dalam hadis-hadis yang sahih, kita singkat, jika diairi dengan gratis, misalnya di pinggir sungai, sawahnya di pinggir sungai, kan tidak dipungut biaya itu untuk mengairinya, air itu gratis begitu saja. Atau pada hujan, atau dia dekat dengan mata air, kemudian mata air itu diambil begitu tanpa mengeluarkan biaya sama sekali, maka zakatnya 1/10-nya, 1/10 dari hasil panennya. Tapi kalau seandainya dia menggunakan biaya, misalnya mengangkutnya, mengeluarkan biaya, memakai onta yang disewa, atau mengairinya, ada petugas yang khusus mengairinya, kita membayar kepadanya. Nah, ini zakatnya separuh dari yang sebelumnya. Oleh 1/10 berarti berapa? 1/20 ya. 1/20 1/20 dari tanaman yang dihasilkannya. Nah, sekali lagi kita katakan dalam masalah ini, yang diwajibkan zakat untuk buah-buahan hanya kurma dan anggur kering. Di anggur itu setelah dikeringkan, zabib namanya, setara 612 kg atau 647 kg dikeluarkan zakat. Adapun apel, semangka, mangga, durian apalagi Bu? Enggak. Durian enggak masuk ini. Ya, dan Islam itu adil ya Bu ya. Kalau durian itu dizakati, wah Masya Allah, kulitnya aja udah berat banget gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah durian tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, sebagian ulama, Abu Hanifah misalnya, beliau berpendapat pokoknya semua yang dihasilkan dari bumi harus dizakati, termasuk bunga. Menurut Abu Hanifah, petani bunga itu juga harus mengeluarkan zakat. Nah, cuman mereka berbeda pendapat. Bagaimana dari segi nisabnya? Takarannya berapa? Berapa kilogram? Karena berbeda kalau bunga dengan apa? Biji-bijian. Makanya Imam Ahmad berpendapat tidak, yang dikeluarkan sesuai dengan nas. Di zaman Nabi ada banyak orang yang menanam bukan hanya gandum, tapi mereka juga menanam sayur. Tapi tidak ada nas yang menyebutkan zakat buat sayur-sayuran. Wortel tidak dizakati. Kemudian sawi tidak dizakati. Semua jenis sayur tidak dizakati. Tomat termasuk sayur atau buah? Tomat termasuk sayur atau buah? Ala kuliyal mau buah maupun sayur nggak kena zakat. Ya toh? Dia nggak kena zakat karena bukan termasuk kurma dan juga bukan termasuk apa? Zabib atau anggur tadi itu. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, kadzalik. Kemudian apabila rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya yang mirip yang keluar dari bumi disebut dengan rikaz. Zakatul rikaz. Rikaz itu maknanya harta temuan. Tapi harta temuan yang keluar dari bumi, bukan temuan yang jatuh di pinggir jalan ya Pak ya.
Jadi kalau ibu-ibu nemu apa namanya dompet di jalan, itu nggak ada zakatnya, tapi juga haram mengambilnya. Oke, bapak kalau misalnya dapat uang 1 gepok, kalau dapat, maka itu nggak boleh diambil, sedikit pun nggak boleh sampai diumumkan. Imam Syafi'i berpendapat lamanya 1 tahun. Diumumkan lewat media, digunakan dengan uang itu biaya pengumumannya. Kalau ada yang mengakuinya, datang, dipotong dari hasil pengumumannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu ulama berbeda pendapat, boleh nggak dia meminta apa? Upah atau tidak? Mayoritas para ulama mengatakan tidak. Tidak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Abu Hanifah mengatakan boleh. Karena itu termasuk usaha dia untuk menyampaikan kepada pemiliknya. Nah, jadi rikas itu kita menyebutnya dengan harta apa? Harta karun bahasa kita itu. Maksudnya itu hartanya korun. Tapi karena orang Indonesia ini kan latah ya, Pak. Gara-gara korun ditenggelamkan oleh Allah, begitu ada harta yang tersembunyi di dalam tanah, kata mereka hartanya si korun. Padahal bisa jadi itu bukan milik si korun. Tapi kita menyebutnya harta karun. Atau hartanya orang-orang jahiliyah yang tertanam kemudian ditemukan oleh orang, dengan catatan hartanya diperoleh bukan tanpa susah payah. Dia bukan berniat mencari harta karun itu, bukan. Jadi mungkin dia punya tanah, dia gali, atau dia sedang mau bikin pondasi rumah, tiba-tiba dia dapat harta karun ini. Dan itu di areal pemiliknya dirinya. Kalau pemiliknya itu orang lain, ini ada khilaf para ulama. Di zaman sahabat pernah terjadi. Ada seorang sahabat menyewa tanah untuk ditanami. Ternyata keluar dari tanah itu harta rikas. Datanglah penyewa tanah ini kepada pemiliknya dan berkata, ini harta rikas saya temukan di tanahmu. Kata yang menyewakan tanah, enggak, itu kan sudah jadi hakmu. Tanahnya sudah kamu sewa. Kata orang yang menyewa ini, enggak, tanahnya kan masih milik kamu. Coba lihat Pak, sahabat itu berselisih siapa yang mau nerima, kan gitu ya. Kalau kita berselisih karena apa? Nah, coba lihat. Kalau orang kita mungkin ya udah nggak usah kasih tahu sama yang punya tanah. Para sahabat enggak, mereka memberitahukan ini kamu yang berhak, enggak, kamu yang lebih berhak. Kalau kita mungkin kita yang berhak. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sampai akhirnya Nabi menyebutkan seandainya mereka membagi 2, selesai permasalahannya. Nah, ini ada zakatnya, Pak. Zakat yang dikeluarkannya itu 1/5. Nggak ada nisabnya. Berapapun jenis harta, nilainya dari harta karun itu langsung dikeluarkan 1/5-nya. Anda misalnya dapat nilai harta karun yang mungkin 5 juta, langsung 1/5-nya. Walaupun nilai cuma 100.000, keluarkan 1/5-nya. Walaupun nilai cuma 10 rupiah, keluarkan juga 1/5-nya. Setiap harta karun dikeluarkan 1/5 darinya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak pakai nisab dan tidak pakai apa? Haul. Yang berikutnya, zakat binatang ternak. Yang disebut dengan binatang ternak adalah bahimatul an'am itu onta, kemudian apa? Sapi, kemudian kambing. Dengan segala macam jenisnya kambing dan sapi dan onta itu. Dengan catatan, ini bukan binatang yang dipekerjakan, tapi binatang yang diternak untuk diambil susunya atau diambil apa? Dagingnya. Sehingga hewan yang dipekerjakan untuk membajak sawah itu nggak masuk dari hitungan yang harus dipegang zakat. Kita ringkaskan, kalau dibuat sebuah tabel begitu Pak, nisabnya onta itu 5 ekor. Dan perhitungannya sebagai berikut, ini saya bacakan saja terjemahnya. Setiap 5 ekor onta harus mengeluarkan 1 syat. Zakatnya syat. Syat itu kambing atau domba yang kalau dikira-kira usianya itu 8-9 bulan, itu namanya syatun. Belum sampai 1 tahun. Ya kalau dia mau mengeluarkan yang berusia 1 tahun, lebih baik, nggak apa-apa. Paham ya Pak ya? Itu kalau punya onta. Kalau Bapak punya 10 ekor onta, keluarkan 2 kambing syat. Kalau Bapak punya 15 ekor onta, 3 syat. Kalau Bapak memiliki 20 ekor onta, 4 syat. Jadi kelipatan 5-nya. Kalau 25 ekor baru berbeda.
yang dikeluarkan bintu makhot atau ibnu labun. Apa ini istilah ini? Bingung pasti Bapak gitu ya. Jadi orang Arab itu Masya Allah Pak ya, kambing segini usianya namanya ini, nanti usianya lebih lebih tua lagi namanya berbeda lagi. Kalau kita ya dari kecil sampai besar kambing. Kalau orang Jawa masih ada bedanya. Kalau apa? Kalau kecil namanya sapi, itu kalau kecil namanya pedet gitu ya. Nanti kalau udah gede ya sapi begitu. Ala kuliah demikian. Ya wallahu taala alam bisawab. Apa itu bintu makhot? Bintu makhot itu onta betina yang usianya 1 tahun, masuk tahun kedua. Namanya bintu makhot. Kalau nggak ada bintu makhot, pakai ibnu labun. Apalagi ibnu labun ya. Ibnu labun itu onta jantan yang usianya 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Tadi kan? Saya ulangi, kalau 25 ekor, dia harus mengeluarkan 1 ekor onta betina yang usianya 1 tahun penuh, masuk tahun kedua. Atau kalau nggak punya, dia boleh menggunakan onta jantan, anak onta jantan yang usianya 2 tahun atau lebih daripada itu. Terus kelipatannya 36 ekor, keluarkan 1 bintu labun, 46 ekor, 1 ekor hekor. Kita lewati ini karena di negeri kita nggak ada yang ternak onta. Kelas. Berikutnya wabillahi rahimani wa rahimakumullah. Sapi ini memungkinkan kita beternak sapi atau kerbau. Dimulai nisabnya kalau sudah mencapai 30 ekor. Kalau Anda punya 30 ekor sapi atau kerbau, harus mengeluarkan 1 ekor tabi atau tabiah. Tabi itu artinya sapi yang usianya 1 tahun, baik jantan maupun betina, masuk tahun yang kedua, namanya tabi atau tabiah. Bila Anda punya 40 ekor, keluarkan 1 musinnah. Apa musinnah itu Pak? Sapi yang usianya sudah 2 tahun. Kalau Anda punya 60 ekor, berarti kelipatannya berapa ini? Yang tadi 30, kemudian 40, kemudian menjadi 60. Ya, berarti kalau 45, 46, 50, berapa yang dikeluarkan Pak? 1 ekor apa? Yang 2 tahun, namanya apa? Musim. Jarak dari 30 ke 40 juga masih dikeluarkan 1 ekor apa tadi namanya? Tabi atau tabiah. Nah, kalau punya 70 ekor, 60 ekor, dikeluarkan 2 ekor tabi atau 2 ekor tabiah. Kalau sudah 60, kelipatan dari 30 ya. Kalau sudah 60, Anda mengeluarkan 2 ekor sapi yang berusia 1 tahun. Kalau Anda punya 70 ekor, keluarkan 1 ekor tabi ditambah 1 ekor musinnah. Kalau 70 ekor, keluarkan 1 ekor tabi dan 1 ekor musinnah. Kalau 80 ekor, kelipatan dari 40 tadi itu, dikeluarkan apa? 2 musinnah. 2 musinnah. Insyaallah hafal ya Pak ya? Insyaallah hafal ya Pak ya? Tenang aja, ada rekamannya Pak, diulang lagi. Barakallahu fikum. Nah, ini kemungkinan yang kita bisa melakukannya karena mungkin kita bisa beternak sapi. Nah, berikutnya kambing. Sama saja itu domba maupun kambing yang kita kenal kambing itu. Ya, ini nisabnya 40 ekor. Jadi kalau dirincikan secara singkat, 40 ekor keluarkan 1 ekor syat. Tadi apa syat? Syat tadi apa? Kambing yang berusia 8 atau 9 bulan. Namanya syatun. 121 ekor Anda keluarkan 2 ekor syat. Ya, berarti ini kelipatannya jauh. Kalau masih 50, 60, 70 tetap keluarkan 1 ekor saja. Kalau 121 keluarkan 2 ekor syat. 201 ekor, kelipatannya insyaallah jauh sekali. 201 ekor Anda keluarkan 3 ekor syat. Nanti kalau udah lebih daripada 300, setiap 100-nya 1 ekor. Jadi kalau 300 mengeluarkan berapa? 3. 400 4, 500 5, seterusnya. Sama saja kambing domba ataupun kambing yang lain dikeluarkan itu. Pertanyaannya, boleh nggak kalau dikeluarkan berbentuk uang? Para ulama mengatakan lebih utama dikeluarkan dari segi jenis binatangnya.
Itu yang lebih afdal. Walaupun para ulama mengatakan boleh kalau dihitung dari jenis harganya, tidak ada masalah. Karena mungkin saja di sebuah tempat lebih membutuhkan dalam bentuk uang. Tapi para ulama menganjurkan hendaklah dikeluarkan sesuai dengan binatang yang ditentukan dalam syariat tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita ringkas yang berikutnya, dan ini yang terakhir. Nanti yang lainnya kita bahas di waktu yang lain. Zakat barang yang hendak didagangkan. Bisa macam-macam, bisa rumah kalau mau dijual ya, tanah, hewan, makanan, mobil, atau barang apapun juga yang memang dia mau diperjualbelikan. Dijumlahkan nilainya, semuanya itu dijumlahkan. Jika dijumlahkan telah mencapai nisab. Nisab di sini sama saja, mau nisab perak ataupun nisab emas. Dan sudah telah lewat haulnya 1 tahun, dikeluarkan darinya 1/40. Dikeluarkan darinya 1/40. Faham maksudnya Pak? Anda punya barang yang mau dijual, tapi belum laku-laku. Bukan dari hasilnya itu. Oke, ini belum laku ini. Anda belum, tapi sudah niat dijual. Anda pedagang mobil. Oke? Mobil Anda ada 10 mau dijual. Tersimpan selama setahun belum terjual-jual. Selama setahun belum terjual juga. Maka Anda keluarkan zakatnya 1/40 setelah dijumlahkan. Boleh dikeluarkan sebelum terjual, boleh juga dikeluarkan kalau sudah terjual. Dikalikan kelipatannya begini Pak. Mungkin tahun pertama belum terjual, tahun kedua belum terjual, 3 tahun belum terjual. Berarti Bapak mengalikan berapa? 3 dikalikan 1/40. Paham maksudnya Bapak? Demikian. Ini para pedagang mesti tahu ini, ya, ibu-ibu yang dagang apa? Baju-baju, buku-buku, semuanya sama. Kalau itu udah sampai 1 tahun, kemudian haulnya sudah nisabnya mencapai setara dengan perak atau emas, dikeluarkan 1/40 darinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita buat contoh. Seorang pedagang menjumlahkan barang dagangannya dengan jumlah 200 juta. Dagangannya berjumlah 200 juta. Laba bersihnya sebesar 50 juta. Dia punya hutang sebesar 100 juta. Maka modal dikurangi hutang. Jadi 200 juta dikurangi 100 juta. Tinggal berapa? 100 juta. Jumlah harta yang perlu dijagakan berapa Ibu? Saya ulangi ya, pedagang ini jumlah barang dagangannya 200 juta. Dia sudah dapat untung 50 juta. Dia punya hutang 100 juta. Paham? Bayar dulu hutangnya 100 juta. Tinggal modalnya tadi 100 juta dan keuntungannya 50 juta. 150 juta ini yang dikalikan 1/40-nya tadi. Wadah kawan? Paham ibu-ibu? Paham Ummahat? Belum? Nah, gini. Misalnya ibu-ibu punya barang dagangan, baju, semuanya. Di total nilainya. Jatuhlah nilai total harta ibu itu misalnya tadi itu 200 juta. Tapi selama berdagang sudah dapat keuntungan bersih. Keuntungan bersihnya itu 50 juta. Sekarang sampai di sini paham Bu? Tapi ibu masih punya tanggungan sama orang lain. Tanggungan sama pemroduksi bajunya, yang menyetok buku kepada Anda, atau barang apa saja yang Anda dapat mengambil darinya, punya hutang 100 juta. Bayar dulu itu, lunas. Berarti kan Anda tinggal 100 juta. Jadi dianggap modalnya itu tinggal 100 juta walaupun Anda belum membayar hutangnya. Faham Ibu? Nilai modal Anda tinggal 100 juta ditambah dengan keuntungan Anda itu 50 juta. 150 juta tadi itu tinggal Anda keluarkan 1/40-nya. Fahim tunna? Berapa kira-kira Ibu? 150 juta dikali 1/40-nya berapa? Ahsan, barakallahu fiik. Nah, Allah ibarik. Nah, pedagang Pak, makanya hebat ya. Pedagang itu begitu, masya Allah. Dan ini wajib tahu ya, wajib
luar kepala. Nah, baik. Jadi nanti dikiaskan tentang bagaimana pula kiaskan segala macam barang yang diperjualbelikan. Jadi boleh dikeluarkan sebelum barangnya laku, atau dia boleh mengeluarkan setelah barangnya laku, tidak ada masalah. Ingat tadi itu, kalau tahun pertama nggak keluar, tahun kedua nggak keluar, tahun ketiga nggak keluar, baru keluar, dikalikan berapa? Nah, kalau tadi itu misalnya 3.750.000 tadi itu, misalnya itu selama 3 tahun, berarti tinggal dikalikan 3. Fahim tuh? Fahim tuh? Nah, Ayakumullah. Ya, saya rasa sampai di sini dulu Pak. Bab tentang apa? Zakat. Kalau zakat fitri kan sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pembahasan kita dengan kitab yang lain. Kemudian baru tanya jawab Pak. Kita lanjutkan buku tentang ada apa setelah mati. Pertemuan terakhir sampai di mana ibu-ibu? Ya? Halaman berapa? 55. Khamsa wa khamsin. Khamsa wa khamsin. Baik. Qala muallif, seorang muallif berkata, penulis buku ini mengatakan, annal mayyita la yasma'u syai'an man fil ardi illa ba'da dufina fa innahu sami'a min duki na'lai ashabihi. Orang yang meninggal dunia tidak mungkin tahu apa yang terjadi di muka bumi kecuali ketika dia dimakamkan. Lalu dia mendengar langkah kaki orang yang memakamkannya itu meninggalkannya. Cuman itu saja, setelah itu tidak ada lagi. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di muka bumi. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a idza wallaw mudbirin." Maka sesungguhnya engkau tidak sanggup menjadikan orang mati itu mendengar, dan menjadikan orang yang tuli mendengar seruan apabila mereka itu berpaling membelakangi. Kalimat fa innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa menjadikan orang mati itu mendengar, bukti bahwa orang mati nggak tahu yang terjadi di dunia. Kalau ada orang yang berkata, bukankah Nabi mengatakan, barang siapa berselawat kepadaku 1 kali selawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali selawat. Yakni sesungguhnya malaikat menyampaikan selawat kalian kepada aku. Ini bentuk taksis buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi pun hanya mengetahui dari sesuatu yang disampaikan kepada Nabi. Bukan Nabi mendengar langsung kejadian yang ada di dunia. Maka anggapan sebagian orang datang ke kuburan, ia berbicara dengan orang mati yang dikubur itu, ini keliru. Karena orang mati tadi tidak bisa mendengar. Kalau mereka berkata, kan ada hadis sahih dalam riwayat Imam Bukhari, ketika orang-orang Quraisy yang mati di medan Badar dimasukkan jadi satu dalam sumur Badar, ditanam. Lalu Nabi berbicara kepada mereka, hal tajidu ma wa'ada alihatikum, ma wa'ada alihatukum, inna wajadna ma wa'adallahu alaina. Apakah kalian mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kalian? Kami mendapati janji Allah Rabb kami. Umar berkata, apakah engkau bicara dengan orang mati ya Rasulullah? Berarti para sahabat memiliki keyakinan orang mati itu nggak mungkin tahu orang yang apa? Masih hidup. Paham nggak ini Pak? Kata Umar, apa kamu bicara sama orang mati ya Rasulullah? Nabi mengatakan, demi Allah, engkau tidak lebih mendengar daripada mereka. Maksudnya kata para ulama, ucapan Nabi kepada mereka nggak sama dengan ucapan kita kepada mereka. Ini sebagai bentuk penghinaan kepada orang kafir itu, sebuah bentuk siksaan yang menakutkan bagi orang kafir itu, dan tanda-tanda kenabian, mukjizatnya Nabi. Buktinya Nabi tahu bahwa orang itu lebih mendengar daripada Umar. Tapi Umar juga meyakini bahwa orang mati itu tidak mendengar. Ketika Nabi menyebutkan mereka lebih mendengar daripada kalian, itu menunjukkan pengkhususan terjadi hanya buat Nabi, bukan untuk orang lain. Nah, yang pada hari ini kita jumpai orang datang ke kuburan, naudzubillah, sampai saya baca di sebuah situs internet itu, dia berani mengatakan mengeluarkan
mengeluarkan ijazah sarjana kuburan. Ini kuliah model baru lagi nih ya. Saking cintanya sama kuburan ini dia menjamin pokoknya beribadah di kuburan dapat ijazah jamin masuk surga. Naudzubillah. Namanya sarkup, sarjana kuburan. Nah, ini baru lagi nih lah ya. Musibah. Orangnya pernah datang ke Balikpapan dan mendapatkan ini musibah. Sarjana kuburan. Naudzubillah. Nah, ini contoh kesesatan yang merajalela. Padahal kan Nabi SAW menjelaskan dengan tegas ketika ada seorang yang meninggal dunia kemudian dimakamkan, Nabi berkata, "Istaghfirullah li akhikum wa sallallahu tasbih wa sallallahu lahu tasbih." Atau kama qala alaihi salatu wasalam. Mohonkan ampunan kepada Allah untuk saudaramu ini dan minta agar Allah mengokohkan jawaban baginya li'annahu an yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah, ditanya oleh malaikat. Berarti kan orang mati butuh kepada siapa? Yang hidup. Orang mati itu butuh kepada yang hidup supaya kita mendoakannya, memohonkan ampunan baginya. Kok anehnya ini orang hidup minta sama yang mati. Datang ke kuburan minta sama yang mati. Salah, keliru. Dan ini masih banyak terjadi di antara kaum muslimin. Perempuan suaminya meninggal dunia, tiap menjelang Ramadan datang ke kubur, diajak ngomong, "Pak, besok Ramadan saya puasa dulu ya Pak ya." Coba kalau suami bisa jawab, "Saya redho Bu." Gimana kira-kira? Kabur ya. Dan nggak mungkin dia yang meninggal dunia bicara, nggak mungkin, pasti jin gitu ya. Nah ini mengada-ngada, makanya Bapak ikhwafillah jangan bicara sama orang mati. Yang ada adalah kita doa kepada Allah agar orang meninggal itu diwafatkan. Kalau seandainya seseorang bicara dengan yang mati, sebenarnya itu untuk takbir, untuk tadrib, mengajari orang di sekelilingnya. Bukan maksudnya dia bicara dialog dengan yang mati. Bila ada yang berkata, sebagian orang Ustaz dimasuki rohnya fulan, itu syaitan, kan? Bukan rohnya manusia meninggal dunia, bukan. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan biwaraihim barzah hatta yub'atsu yaumil qiyamah. Di balik punggung mereka ada dinding yang tebal. Mereka nggak bisa kembali ke dunia sampai mereka dibangkitkan di yaumil qiyamah. Baik, poin berikutnya. Ini dia. Sahibul qalib ai al-birru fil badri yasma'u sautan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina yatakallamu ilaihim. Khusus penghuni qalib yaitu penghuni sumur Badar yang tadi saya ceritakan. Mereka mendengar sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara kepada mereka ketika itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-qalibi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ahli qalib, orang Quraisy yang dimasukkan dalam sumur yang ada di Badar itu. Faqala, kata Nabi, "Wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan?" Apakah kalian jumpai janji Tuhan kalian itu benar? Faqila lahu tad'u amwatan. Kamu bicara sama orang mati ya Rasulullah. Faqala ma antum bi asma' minhum walakin la yujibun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak lebih pendengar daripada mereka, hanya saja mereka tidak sanggup menjawab. Menjawab. Seandainya di sini kita terima sebagai dalilnya sahibul kubur, kuburiyun. Orang-orang kuburiyun, orang-orang penyembah kubur menggunakan dalil ini untuk berkata, itu menunjukkan penghuni kubur bisa mendengar. Tapi dia lupa ucapan Nabi yang mengatakan walakin la yujibun. Akan tetapi mereka tidak bisa menjawabnya. Lalu apa faedahnya kita bicara sama mereka? Kalau Nabi mengatakan kepada mereka, Nabi tahu tentang keadaannya. Kan begitu Bapak? Nah kalau kita misalnya bicara sama penghuni kuburan, "Pak tolong sampaikan sama Allah, saya butuh begini begitu." Nggak mungkin pula dia bisa menjawab. Dan belum tentu pula dia termasuk orang yang didekatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di sini pemaknanya bukan berarti Nabi ngobrol dengan orang itu. Ini mukjizat yang datang dari Nabi. Sebagai buktinya nggak ada kok sahabat-sahabat yang datang ke kuburan-kuburan, bahkan kuburnya Nabi lalu bikin laporan, nggak pernah ada. Nggak ada riwayat seorang sahabat datang ke kuburan berkata begini, berkata begitu. Nggak ada. Tapi sekali lagi si Sarkuk tadi itu, si sarjana kuburan Pak, dia menulis dalam sebuah situs dengan mengatakan ada salah seorang sahabat yang dia berkata
bila aku berdoa lalu menggunakan dan menyebutkan tawasul dengan kuburan Nabi, pasti doaku itu dikabulkan. Riwayat ini bukan riwayat yang sahih. Diterangkan dalam riwayat Imam An-Nasai. Dan para ulama menjelaskan tentang ketidaksahihannya. Ada 2 orang yang terkenal dengan pendusta hingga hadisnya mungkar. Kalau sudah mungkar itu bukan hanya dusta, hadisnya itu menjadi palsu. Tapi anehnya dijadikan apa? Dalil olehnya. Nah, karena memang orang kalau sudah gandrung dengan perbuatannya Bapak, dia akan berusaha apa? Dia akan berusaha membela pendapatnya walaupun dalilnya dalil yang tidak kuat. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, para sahabat yang telah berada dalam alam barzakh, para sahabat yang telah berada di alam barzakh karena mati syahid ingin memberitahu saudara-saudaranya tentang keutamaan yang disediakan para syuhada. Artinya, tapi mereka nggak bisa memberitahu. Orang yang mati syahid itu senang, bahagia, bagian daripada mati yang baik. Mereka ingin memberitakan kepada manusia masih hidup tentang nikmatnya mati syahid. Tapi nggak mungkin bisa, karena ada dinding yang tebal yang memisahkan antara barzah dengan dunia. Nabi mengatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma usiba ikhwanukum bi ukhudin ja'alallahu arwahum fi jawfi tayrin hudrin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saudara-saudara kalian terbunuh di medan Uhud, maka Allah meletakkan ruh mereka ada di tembolok burung yang warnanya hijau. Ada di tembolok burung yang berwarna hijau. Ini bukan burung yang ada di dunia, bukan. Buktinya Nabi SAW menyebutkan, taridu anharal jannati ta'ulu min simariya wa tawi ila qanadila min dabin mu'allaqatin fi dhillil arsi. Burung itu mendatangi sungai-sungai di dalam surga. Berarti burung yang ada di mana ini? Di surga. Memakan buah-buahan surga, berlindung pada pelita-pelita yang terbuat dari emas tergantung di bawah naungan arsy, di bawah arsy Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau selanjutnya, falamma wajadu tiba makalihim wa masrabihim wa makilihim qalu may yuballighu ikhwanana anna. Ketika mereka mendapatkan makanan yang lezat, minuman yang lezat, tempat tinggal yang baik, tiba-tiba mereka teringat dengan saudara-saudaranya di dunia. Siapa gerangan yang akan menyampaikan kepada saudara-saudara kami tentang hal ini? Kami hidup di dalam surga dan selalu mendapatkan rezeki dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan mati syahid itu nikmat. Mereka kepingin memberitahu orang yang hidup di dunia, tapi nggak bisa. Mereka nggak bisa memberikan berita ini kepada mereka yang masih hidup di dunia, karena memang berbeda alamnya. Maka dari sini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Satu, dustanya manusia zaman sekarang yang mengatakan bisa berkomunikasi dengan apa? Ruh orang yang sudah mati. Itu bohong, dusta. Ustaz, tapi kenyataannya ketika dia memberitakan apa yang terjadi pada dirinya, siapa yang membunuhnya, benar ternyata Ustaz. Iya kan, itu korin yang memberitahukannya, bukan ada yang mati. Saya sudah sering sampaikan kepada Bapak, setiap orang itu ada apa? Korinnya. Nah, korin ini yang akan berbicara, memberitahukan kepadanya. Demikian pula kita bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa sungguh sangat ingin ahli surga itu, orang yang ada di dunia, mengetahui tentang nikmatnya surga, tapi itu juga tidak bisa. Dari sini kita bisa mengambil faedah juga, sesungguhnya ahli surga, orang yang mati syahid itu, dia sudah mengelilingi surga sebelum terjadinya kiamat. Kiamat belum terjadi, dia sudah tahu surga, dari ujung surga ke ujung surga. Dari ujung surga ke ujung, dia sudah kelilingi surga itu. Masya Allah. Kalau matinya mati apa? Syahid Bapak. Nah, ini keutamaan mati syahid. Dalam ayat yang lainnya, ketika ditanya oleh Allah, apa yang kamu harapkan setelah ini? Mereka mengatakan, nggak ada. Kalau seandainya mungkin saya kembali ke dunia, nanti perang, mati lagi, hidup lagi di dunia, perang, mati lagi. Karena apa? Nikmatnya mati di dalam berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini beberapa poin yang kita tambahkan dari bab ada apa setelah kematian. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang digolongkan mati dalam keadaan mati syahid. Allahumma amin. Sampai di sini Bapak, kita bisa luaskan dengan tanya jawab. Maaf, bab keluarganya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah.
tentang hak-hak anak terhadap orang tua. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi cukup insya Allah ya Bapak Ibu ya, sudah hampir apa? Zuhur. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.